Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Ajeng yang berbahagia. Kesunahan berikutnya pada saat kita menyembelih hewan kurban itu, yang orang yang melakukan menyembelih ini, yaitu membaca sholawat. Ya, selain yang pertama adalah Bismillah, kemudian juga sholawat. Ya, sholat itu kan ya paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau juga boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah setidaknya membaca sholat seperti itu. Setelah itu baru membaca takbir, ya. Ya takbirnya di sini ya mesti ya takbir yang seperti yang namanya takbir hari raya kan. Ya, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ya kalau mau singkat juga nggak apa-apa. Allahu akbar gitu aja ya nggak apa-apa. Allahu akbar walillahil hamd juga nggak apa-apa. Sing jelas membaca takbir. Ya. Tapi umumnya kalau kita melihat orang yang sedang melakukan penyembelihan hewan kurban kan ini pada saat membaca takbir itu yo juga diikuti oleh orang-orang yang menyaksikan gitu ya Mas. Karena kan orang yang punya apa namanya berniat berkurban itu atau orang yang berkurban itu walaupun dia tidak bisa menyembelih sendiri ya diwakilkan oleh orang lain ya, oleh jagal gitu ya. Orang yang dipercaya untuk menyembelihnya. Itu kan disunahkan juga untuk menyaksikan. Ya. Jadi disunahkan untuk menyaksikan. Dan biasanya kalau di dalam satu kampung atau di mana tempat lah, biasanya sekarang ini kan ada namanya kepanitiaan kurban gitu ya Mas. Nah, yang namanya kepanitiaan kurban itu kan sebetulnya ya zaman Nabi ya memang nggak ada gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya yang namanya kepanitiaan kurban itu tujuannya adalah sebetulnya adalah membantu di masyarakat sekitar itu misalnya yang mana yang pada mau melakukan kurban itu dan tidak punya waktu ya, tidak punya keberanian untuk menyembelih sendiri, tidak punya waktu atau tidak punya apa namanya itu kemampuan untuk bisa nguliti sendiri gitu ya Mas. Bisa motong-motong sendiri ya pokoknya artinya tidak bisa mampu sendiri gitulah untuk segala-galanya. Dari mulai nyembelih sampai ngeleti sampai nyacah-nyacah dagingnya sampai mendistribusikan itu kan satu pekerjaan yang memang lumayan berat gitu kan. Apalagi kalau tidak ngerti atau apalagi itu tidak profesional ya, tidak mampu tadi. Maka diperlukanlah bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain inilah ya makanya dibentuk biasanya oleh ketamiran, oleh takmir masjid atau oleh siapapun lah ya, atau mungkin warga sekitar di situ atau di lingkungan RT di situ ya Mas ya, dibentuklah satu orang-orang yang membantu menyembelihkan hewan kurban orang yang punya niatan tadi. Nah, yang membantu ini sering dikatakan namanya panitia kurban. Ya biasanya pada saat melakukan takbir itu ya masyarakat sekitar yang menyaksikan termasuk orang yang punya hewan yang akan dikurbankan ini pun ya yang tadi kita sampaikan bahwa ini adalah disunahkan untuk menyaksikan itu kan juga bertakbir ya, mengucapkan takbir gitu kan bareng-bareng gitu umumnya seperti itu. Sehingga apa di sini ya ini sebetulnya kurban tuh nilainya kan tidak hanya sekedar nilai ritual saja, itu kan tidak yang namanya kurban. Ya, dimensinya tuh kan di samping dimensi ya ritual kita melakukan penyembelihan, ya juga ada dimensi sosialnya karena itu nanti daging kurban itu juga didistribusikan. Apa Mas ngomongnya kok angel? Didistribusikan gitu ya Mas ya. Ya dibagikan pada orang-orang yang kita tuju ya, artinya apakah itu orang yang miskin sebagai sedekah atau kita kasihkan kepada hadiah tolan teman-teman sebagai hadiah
dan juga disunahkan untuk dimakan sendiri gitu kan sebagian. Itu kan dimensi sosialnya di situ kira-kira ya. Ada juga sisi yang lain yang tidak kalah penting dalam berkurban itu. Apa sih? Syiar itu. Nah, syiar kita itu, gemanya itu. Makanya boleh dikatakan pada saat kita ada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, ya, yang perlu kita betul-betul perhatikan itu bagaimana kita bisa mensiarkan itu. Maka tidak heran Nabi besar Muhammad SAW itu ya menganjurkan pada umatnya itu ya, pada saat kita merayakan hari raya apakah Idul Fitri maupun Idul Adha, pada saat sholatnya saja, pada saat khutib membacakan khutbahnya aja kan, orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sholat ya, karena ada halangan tertentu ya seperti ya orang yang sedang menstruasi kan tidak diperbolehkan untuk sholat kan mas ya, apalagi kalau sholat itu dilaksanakan di masjid gitu kan orang-orang yang sedang punya halangan seperti itu kan tidak boleh menempati atau diam di dalam masjid. Termasuk anak-anak kan belum diwajibkan ya, anak-anak kecil gitu yang belum balik itu kan belum diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini kata Nabi kan tetap kudu diajak datang ke tempat sholat itu untuk menyaksikan, untuk mendengarkan khutbahnya. Tujuan yang lainnya adalah bahwa itu sebetulnya ya, yang tersirat itu adalah supaya gaungnya atau syiarnya itu, syiar agama kita itu menggema. Wah, itu kan. Jadi ini salah satu wujud daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah ini. Ya. Termasuk ini pada saat kita melakukan penyembelihan. Maka siapapun orang akan menyaksikan. Ya. Orang yang udah mendengar kalimat-kalimat thayyibah, ya. Ya, apa takbir, apa tahmid, gitu ya. Apalagi ini digaungkan oleh sekian banyak orang sekali bareng-bareng gitu kan mas, itu kan tetap sekeras apapun hati kita gitu kan, itu tetap akan merasa tergerak hati kita ya, rasa terenyuh gitu kan mas ya, kalau hal-hal yang hubungannya dengan ritual seperti ini. Istilahnya gerentes gitu. Dan biasanya kalau orang seperti itu ya paling tidak kan akan menyadari oh ya bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan, bahwa segala sesuatu itu adalah yang lebih besar, yang lebih berkuasa hanya Tuhan sang pencipta. Kan begitu. Pasti dalam hati akan setidaknya akan mengatakan seperti itu. Nah, jadi sunnah yang berikutnya tadi adalah membaca takbir. Dan otomatis yang penting lagi yang jangan lupa ini juga disunahkan untuk membaca doa. Ya, jadi namanya sunnah itu kan kalau dilaksanakan mendapat pahala juga gitu kan. Kalau ditinggalkan ya enggak apa-apa sebetulnya. Tapi kan eman-eman wong pelaksanaannya setahun sekali gitu kan kalau tidak dilakukan kesunahan-kesunahan ini. Ya. Membaca doa mohon dikabul. Jadi yang mau menyembelih ini atau orang yang sedang melaksanakan ibadah kurban ini ya berdoa pada saat hewan itu mau disembelih. Ya kalau orang yang menyembelih sendiri ya doanya ya kita setidaknya adalah seperti ini. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ini kalau untuk diri sendiri gitu ya mas. Tapi kalau kita nyembelihkan untuk orang lain ya minninya itu diganti dengan min namanya siapa. Misalnya Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal min. Misalnya namanya Mas Faiz gitu kan. Min Faiz bin siapa gitu kan. Ya karim. Ya maksudnya adalah ya Allah gitu kan. Bahwa ini adalah darimu dan untukmu gitu kan kurban ini, maka terimalah kurbannya siapa gitu kan. Ya kira-kira artinya kurang lebih seperti itu.
Nah setelah itu baru ya Bismillah ya Allahu Akbar las gitu ya Mas. Nah iso sekali nes gitu udah rampung gitu ya. Karena sudah disiapkan pisau yang tajamnya itu. Kalau enggak ya beberapa kali. Itu kalau kita melaksanakan penyembelihan. Nah dari sinilah sebetulnya ya pahala yang diterima oleh orang yang berkurban itu di dalam satu hadis itu kan disampaikan juga bahwa sebelum darah itu jatuh ke tanah itu pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat dari merenungkan daripada ibadah kurban ini. Karena kan begini Mas. Kadang juga kan ada orang yang menyampaikan bahwa engkau naik kurban kemudian dihubung-hubungkan dengan yang lain ya. Maksudnya nanti kalau hewan kurbannya itu nanti pembagiannya orang roto atau mungkin pembagiannya dianggap tidak adil dan sebagainya. Wah pokoknya kurbannya sah pora kan gitu kan Mas. Ya ini tidak ada kaitannya gitu kan. Ya, jadi proses penyembelihan hewan kurban yang dimana bahwa pahala itu tuh sudah sampai ya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan setelah semuanya itu selesai. Prosesi penyembelihan itu enggak gitu kan. Tapi pada saat hewan itu disembelih dan darahnya itu belum netes sampai dengan tanah, itu sudah diterima sebagai pahala kurban. Setelah itunya, ya itu udah urusan yang berbeda. Ya, apakah itu ngurusin ngeletnya atau dan lain sebagainya itu sudah urusan lain. Ya. Arti urusan lain itu tidak ada kaitannya dengan diterimanya pahala tadi. Ya misalnya, ya toh. Nah, pembagian hewan kurban ini dianggap tidak adil, ya itu kan hubungannya dengan nanti antar sesama manusia, gitu kan? Ya, artinya, karena begini kan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa yang namanya hewan kurban itu kan, kalau kurbannya adalah kurban yang sunnah ya Mas, yang bukan kurban wajib, itu kan yang si pengurban sendiri itu kan disunahkan untuk memakannya. Ya disunahkan. Jadi nek ora sama sekali makan yo jane sayang eman-eman gitu loh. Karena di situ ada pahala sunahnya juga. Dan yang kedua kan itu kan artinya di situ dalam hadis atau yang disampaikan para ulama itu atau dalam hadis juga ya tentu dari berdasarkan hadis ya. Itu kan sebagian untuk dirinya, dimakan untuk sebagian. Nah, jadi di ponsel-ponsel lah ibaratnya gitu. Sepertiga kalau kata ulama itu sepertiga untuk dimakan sendiri. Ya, hasil makan sendiri ya otomatis dengan keluarganya gitu ya Mas. Ya, kemudian sepertiga dikasihkan sama fakir miskin itu kan sebagai sedekah. Sepertiga ya buat untuk dihadiahkan gitu kan. Atau untuk disimpan, ada juga yang seperti itu ya disimpan. Karena ini diperbolehkan juga. Ya. Dan di sini ya bebas sebetulnya terserah orang yang punya gitu kan, yang punya hewan. Ya, jadi tidak boleh kita merasa ini kurang tepat, kurang adil dan sebagainya. Ya tentu di sini yang paling penting adalah ya yang namanya mampu bijaksana kalau itu diserahkan kepada kepanitiaan. Ya jadi panitianya yang betul-betul harus bijaksana ya bisa. Ya supaya jangan sampai terjadi ketidakadilan ya atau kekurang. Ya itu maklum sih semuanya itu. Karena kalau kita ngomong adil itu kan ya memang susah ya Mas. Yang namanya adil itu tidak harus sama rata kan begitu. Nah, jadi itu ya nggak usah khawatir. Artinya yang ingin saya katakan tidak usah khawatir orang yang berkurban itu kalau memang sudah niat berkurban dan lillahi ta'ala, begitu hewan kurban itu disembelih, ya, dan darah belum menetes itu pahala kurban sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.